Para pemirsa masih di Belajar Islam. Mazhab-mazhab dalam Islam punya tafsirnya sendiri terhadap Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad. Dan ketika dihadapkan satu dengan yang lainnya, antar mazhab itu tidak akan ketemu secara teologis, secara fikih dan lain sebagainya. Nah, mungkinkah kita membangun hubungan relasi damai untuk agar antar mazhab ini bisa berdampingan secara damai dan berinteraksi sosial secara lebih manusiawi? Nah, mungkin nggak itu Pak Muksid? Karena lagi-lagi kan terganjal posisi teologis tadi. Teologis ini kadang-kadang nggak bisa gitu dengan mudah diindahkan begitu aja. Ya, menurut saya sebenarnya teman-teman Ahmadiyah ini lebih mudah, relatif lebih mudah untuk diajak berdiskusi, diajak berdialog oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Karena Quran dan hadisnya sama. Berbeda dengan Syiah. Syiah Qurannya sama tapi hadisnya beda. Jadi Ahmadiyah rujukan hadisnya sama. Dia mengutip Bukhari Muslim, mengutip Sunan Ibnu Majah, Tirmidzi dan begitu seterusnya. Tapi Syiah kan berbeda. Nah, karena itu melalui Pak Ponto ini sebenarnya bisa dilakukan dialog-dialog yang bersifat teologis. Salah satu caranya saya kira dengan cara mengadaptasikan sejumlah tafsir-tafsir keislaman yang ada di dalam tafsirnya orang-orang Ahmadiyah itu dalam konteks keindonesiaan. Itu yang mungkin harus dilakukan. Kontekstualisasi doktrin Ahmadiyah berhadapan dengan masyarakat Indonesia itu bisa dilakukan sebenarnya. Karena Quran hadisnya sama, nggak ada masalah pokok. Kecuali yang tadi itu, soal Nabi yang terakhir. Dia mungkin tidak punya usul fikih sendiri, Syiah punya usul fikih sendiri. Mungkin tidak punya fikih sendiri, Syiah punya fikih sendiri. Mungkin tidak punya ilmu jarh wa ta'dil sendiri. Syiah punya ilmu jarh wa ta'dil sendiri. Karena udah lama kan, dengan demikian dia relatif lebih lengkap peralatan intelektualnya untuk menghadapi orang Sunni, relatif lebih lengkap ketimbang orang-orang Ahmadiyah. Dengan demikian sebenarnya mudah untuk diajak dialog, mudah untuk diajak diskusi dengan kelompok-kelompok Islam secara umum. Nah, Pak Ponto mungkin ingin menanggapi? Ya, pertama tadi mengenai masalah wabil akhirat hum yuqinun ya. Sebenarnya kami memahami itu adalah merupakan rangkaian dari bagian ayat sebelumnya, di mana di bagian ayat sebelumnya itu disebutkan bahwa orang-orang yang muttaqi itu mereka beriman kepada yang gaib, beriman kepada apa yang diturunkan sebelum engkau kepada engkau dan dan kemudian wabil akhiratihum yuqinun itu sambungannya itu kan. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihim yuqinun. Jadi bagi kami ini satu konteks. Jadi kalau sedang membicarakan mengenai wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, wahyu yang turun kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW, para nabi sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian menyebut wa bil akhiratihim yuqinun. Nah, bagi kami itu konteks mengenai hari akhirat tidak pas gitu. Jadi konteksnya itu harus ke wahyu juga. Nah, oleh karena itu kami memahami tadi sebenarnya bukan mengenai Mirza Ghulam Ahmad, tetapi mengenai wahyu. Bahwa wahyu itu masih terbuka untuk di masa yang akan datang bagi manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud yang al-mutakallim, yang bercakap-cakap, maka tidak mungkin sifatnya ini hilang. Nah, bukti dia al-mutakallim itu di dalam surah Asy-Syura ayat 52 dijelaskan bahwa salah satu cara dia bercakap-cakap itu memberikan wahyu, menurunkan wahyu. Nah, oleh karena itu kami memahami bahwa wabil akhirati ini adalah wahyu yang akan datang. Jadi kapanpun ada wahyu di kalangan umat Islam, jadi bukan hanya di kalangan Ahmadiyah ya, kami menganggap bahwa wahyu yang akan datang kapanpun ada wahyu itu benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sebenarnya penafsiran yang seperti ini yang dimiliki oleh Ahmadiyah. Nah, tapi kami tetap dasar kami menafsirkan itu juga ayat-ayat yang lain dari Al-Quran atau hadis. Nah, sedangkan mengenai masalah muamalat, ya munakahat, sama kami memang tidak memiliki kitab fikih yang terpisah. Kami mengadopsi fikihnya Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambali, Maliki.
Bagaimana konteks tempatnya lah kita melihat itu. Tetapi imam mazhab yang 4 ini kami hormati. Nah, mungkin nggak merealisasikan usulan Pak Moksi tadi bahwa ada kontekstualisasi dengan tradisi Indonesia, karena kita tahu kan ya Sunni sudah juga melakukan itu dan akhirnya lebih mudah diterima di kalangan Indonesia, Pak Ponto. Tapi jangan dijawab dulu Pak Ponto. Para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Belajar Islam.